Halo semua, kembali lagi di channel saya dan kali ini kita akan melanjutkan part sebelumnya membahas tentang D&D dan kali ini saya ingin mengenalkan aplikasi D&D Beyond yang digunakan player khususnya untuk membuat sebuah karakter. Ya, pertama-tama mungkin teman-teman bisa download dulu aplikasinya di Play Store yang bernama D&D Beyond dari Wizard of the Coast LLC ya. Bisa nanti di download dan kalau sudah selesai maka teman-teman akan bisa melihat jendela aplikasinya. Bisa login aja langsung. Baiklah, dia akan melakukan beberapa update. Setelah selesai nanti silakan untuk sebelumnya teman-teman download dulu buku yang bisa di-download. Nah, di sini ada buku yang versi gratis dan ada yang versi berbayar. Harganya untuk yang gratis dia akan bertuliskan free ya. Nah, ada banyak sekali yang tulisannya free sampai ke bawah. Kalian bisa download semua itu. Kemudian kalau sudah, kalian juga bisa baca yang sudah di-download di bagian download ya. Nah, untuk D&D Beyond Basic Rule ini dia menggunakan rule 2024. Kalau Basic Rule 2014 itu ya tahun 2014. Apa bedanya? Nah, bedanya adalah pada tahun rule yang di tahun 2014 itu umumnya ada beberapa karakter yang overpower ya, yang ada juga karakter yang kurang maksimal. Nah, jadi ada juga beberapa karakter yang misalnya kelas tertentu yang harus dimainkan oleh ras tertentu. Juga ada perbedaan penyebutan. Kalau di versi 2014 itu sebutannya ras, kalau di versi 2024 itu sebutannya spesies ya. Jadi kurang lebih seperti ini bukunya. Nah, kalian tinggal buka. Nah, di sini ada tata caranya. Tetapi kalau kalian baca satu persatu, rasanya terlalu lama. Maka kalian bisa masuk di bagian list yang bawah. Ini ada tulisan karakter. Nah, kalau kalian belum punya karakter, tampilannya akan seperti ini ya. Your your adventure your adventure will start soon. Nah, jadi create new karakter ya. Oke. Nah, yang mana yang kalian pilih? Ada premade, ada yang custom. Nah, kalau yang premade ini adalah versi karakter buatan orang lain yang bisa kalian tiru. Nah, kalau yang custom adalah kalian membuat karakter kalian sendiri. Kali ini saya akan melakukan tutorial untuk yang custom. Ya. Oke, kita tunggu. Nah, semakin bagus jaringan, maka dia akan semakin cepat juga. Iya, hampir. Nah, ini karena cuacanya sedang hujan, maka internetnya juga agak gangguan. Nah, oke, sudah muncul. Di sini ada standar, ada quick build, ada random. Saya akan mengajarkan yang standar. Nah, kita bisa centang di bagian kolom pemula atau beginner ya, untuk melihat nanti ada bantuan-bantuannya. Kita mulai di klik start building. Oke. Nah, pertama yang harus kita buat, nah ini kita juga bisa ya baca-baca nih, ada penjelasannya. Silakan nanti baca sendiri aja. Nah, pertama kita membuat karakter kita. Nah, kalau kalian bingung nama-nama fantasinya apa, kalian bisa lihat di show suggestion, uh, show sugesti ya.
Jadi ada macam-macam, terus kalian juga bisa ganti nama yang lain. Tapi kalau kalian mau menggunakan nama kalian sendiri, silahkan aja. Misalnya eh, namanya adalah Thor. Ya. Nah, kalian juga bisa langsung menambahkan foto kalian di sini. Oke, Thor itu seperti apa? Ini ada versi gratis, bisa kalian pilih, atau kalian juga bisa pilih foto sendiri, ya, dengan mengupload foto ukuran potret 100 kali 150 150 kali 150 pixel dengan ukuran maksimum file adalah 3 MB. Nah, sebagai contoh aja, saya akan memilih misal karakter yang saya pilih biar agak badas ya. Ini aja. Pilih apply. Tor wujudnya seperti ini. Ini sebenarnya masih banyak ya. Gambar-gambarnya ada yang uh, bertema lukisan, kartun, dan lain sebagainya. Nah, oke. Okay. Nah, sekarang pilih next. Nah, di sini juga ada menu dadu ya. Menu dadu ini, nah, kalian bisa pilih berbagai macam dadu. Ada yang paling atas ini D20 dan seterusnya. Untuk apa dadunya? Kadang kalian akan bingung ya, saya mau milih apa nih? Maka kalian bisa pilih aja secara acak nanti. Oke, sekarang karakter preference-nya diambil dari buku apa aja. Nah, Homebrew adalah buku yang merupakan suplemen dari D&D Beyond sendiri. Sifatnya tidak resmi, tapi kalau DM memperbolehkan, maka silahkan digunakan. Nah, kalau core rules, ini adalah rules inti ya. Rules inti yang digunakan, dan dalam hal ini, rules inti yang digunakan, kalau kalian memilih core rules adalah rules di tahun 2024 atau di tahun terbaru. Apa bedanya dengan yang di 2014? Nah, 2014 itu seperti di video sebelumnya saya katakan bahwa uh, ada beberapa karakter yang akan OP dan ada juga beberapa karakter yang tidak cocok untuk memerankan atau dimainkan dengan kelas lain. Kalau masih belum familiar dengan kelas, kita bisa menyebutnya dengan job ya atau pekerjaan. Nah, jadi di Chorus yang 2024 kalian bisa memainkan apapun ya, karena tidak ada lagi batasan misalnya untuk yang hebat dalam ability harus ras ini, nggak ada ya. Di Chorus itu semua memiliki kesempatan yang sama. Nah, saya sendiri lebih menyukai yang 2024 daripada yang 2014. Oke, kalau kita mau pilih semua silahkan, tetapi karena ini untuk tutorial, saya hanya akan memilih yang core rules ya, yang 2024. Oke, nah apa ini expanded rule adalah suplemen juga ya, tapi sifatnya resmi. Nah, beda dengan homebrew. Homebrew ini adalah bikinan player lain yang sifatnya itu tidak resmi ya, tetapi bisa digunakan tergantung dari DM. Nah, ini kita hilangkan aja centangnya. Nah, ini juga ada. Nah, untuk 2014 Expanded Rule ini kebetulan saya tidak download bukunya karena ini sifatnya berbayar, jadi tidak saya masukkan ya. Kemudian ada Legacy. Legacy itu bisa kalian baca juga ya. Di sini adalah rule yang mungkin akan bertentangan dengan core rule sekarang ya. Jadi harus ada omongan dulu dengan DM karena terkadang dunia DM itu
dia menggunakan role yang tidak boleh legacy ya. Nah, yang jelas yang pasti boleh dipakai itu adalah core rules 2024. Oke, ini partner konten, nggak apa, biarkan aja. Nah, ini advancement type, ini ada milestone, ada XP. Nah, apa bedanya? Kalau XP, ini intinya kalian harus tanya DM dulu ya. Kalau XP nanti setiap kalian menyelesaikan sebuah battle, kalian akan mendapatkan XP tergantung dari sumbangsi kalian dalam pertarungan. Nah, kalau milestone ini adalah kalian akan naik level berdasarkan seberapa jauhnya progres perjalanan karakter kalian. Jadi misalnya sudah sampai part mana nih cerita bikinan di M, maka dia akan menyebutkan nanti saatnya kalian naik level. Nah, kita pakai yang milestone aja. Nah, hit point type ini dia akan fix, ya, nggak ada yang dirubah lagi. Nah, ignore coin wake ini di-ignore aja ya, karena kalau kita hitung eh, beratnya nanti tiap 50 poin akan menambah berat 1 pound. Nah, tapi nanti ingat harus dibicarakan dengan dia. Oke, sisanya kalian bisa pilih untuk campaign K atau untuk public atau untuk prepaid karakter ini. Nah, ini saya pasang di public. Oke, next. Nah, sudah sekarang memilih kelas. Kelas ini sebutan lainnya bisa kalian anggap kalau kalian main RPG lainnya itu job ya, atau pekerjaan. Nah, oke. Di level 1, kalian hanya bisa memilih satu kelas. Tapi nanti ketika kalian sudah semakin kuat, kalian akan bisa yang namanya multi class. Oke, nah ini karena saya hanya mencentang core rules, maka tampilannya hanya seperti ini. Nah, ini apa critical role? Ini adalah salah satu suplemen juga ya, tapi tadi tercentang oleh saya. Kita nggak akan melihat di critical role, tapi kalau kalian mau nyoba silahkan nanti. Yang penting dibicarakan dengan dia. Nah, umumnya ini ada 2, 4, 6, 8, 10, 12 ya. Ada 12 kelas yang bisa kalian pilih. Ada barbarian, ada bard, ada cleric, ada druid, ada fighter, ada monk, ada paladin, ranger, rogue, sorcerer, warlock, dan wizard. Oke, karena saya bikin karakter Thor yang bada, saya akan pilih dia barbarian. Nah, oke. Di sini kalian juga bisa klik Barbarian Detail Page untuk mengetahui apa sih itu Barbarian ya. Nah, sebagai level 1 karakter, Barbarian akan mendapatkan feature. Pertama, ability-nya itu harus kalian fokuskan di strength, ya, di kekuatan. Kemudian, untuk HP atau darahnya, itu menggunakan dadu D12 per Barbarian level. Saving throw itu ada strength dan constitution, jadi kalian akan mendapatkan proficiency. Nah, ini apa nanti gunanya proficiency? Proficiency itu berarti kalian dianggap ahli. Nah, ahli dalam apa? Strength dan constitution berarti di sini ya. Maka nanti akan ada plusnya. Nah, untuk proficiency biasanya di level 1 kalian akan mendapatkan plus 2 dari poin strength dan constitution. Kemudian ada uh, animal handling. Nah, ini skill proficiency ya. Kalian bisa milih nanti. Pilih 2 dari animal handling. Nah, athletic, intimidation, nature, perception, or survival. Weapon proficiency, simple dan martial weapon, armor training, starting equipment-nya juga kalian bisa milih. Nah, mau yang mana? Oke, nah kemudian di level 1, ciri khas dari Barbarian dia punya rage. Rage itu marah ya.
Jadi ketika dia marah, dia akan mendapatkan kekuatan tambahan. Nah, bisa kalian baca sendiri aja nanti. Kemudian ketika dia tidak memakai armor, maka armor class-nya akan menjadi 10 ditambah dexterity dan constitution modifier. Dan kalau memiliki perisai, maka tetap akan bertambah dengan uh, total AC yang ditambah oleh perisai. Apa itu AC? Nah, armor class itu gunanya adalah kemampuan kita untuk menghindari serangan. Ya, berbagai macam cara bisa kalian memiliki dexterity atau ketangkasan yang tinggi sehingga sulit untuk dikenai serangan, atau mungkin karena kalian memiliki armor yang kuat sehingga serangan itu tidak mudah menembus pertahanan kalian. Nah, ini Weapon Mastery adalah kemampuan dari Barbarian, ada Danger Sense, ada Reckless Attack, ada subclassnya juga, dan seterusnya. Ya bisa kalian baca aja, ini sangat panjang. Nah, langsung kita add class. Kalau kalian merasa cocok, tinggal tambahkan class. Oke, sudah. Nah, kita mulai dari level 1, Barbarian Red, kita buka. Oke, pokoknya kalau ada tanda seru, ini berarti belum kalian pilih. Nah, sekarang di sini kalian harus menambahkan proficiency atau keahlian, karena apa gunanya? Nanti akan berpengaruh dengan apa yang akan kalian lakukan. Nah, misalnya saya seorang barbarian yang memiliki kemampuan uh, survival yang tinggi, bertahan hidup. Kemudian saya juga pengen dia itu hebat dalam me, apa ya, mengendalikan binatang, ya karena dia di alam liar. Nah, kemudian weapon mastery. Nah, kita pilih. Nah, dia mau pakai senjata yang seperti apa? Oke. Di sini saya mau dia pakai kapak besar, ya, Great X. Nah, di sini ada penjelasannya, ya. Nah, karena dia weapon master ini kita dianggap profesionsi atau dianggap ahli, maka kita juga akan mendapatkan skill dari senjata tersebut. Misal untuk Great X, dia punya clip. Clip itu jika kamu mengenai sebuah makhluk dengan serangan jarak dekat, nah menggunakan Great X, maka kamu akan membuat nilai serangan jarak roll untuk serangan jarak dekat itu gimana ya kata-katanya? Oh ya, jadi intinya kalau kalian nyerang satu monster ya kita sebutnya, satu monster atau satu makhluk, satu musuh dengan serangan jarak dekat, kamu juga dapat menyerang musuh yang lain yang jaraknya 5 feet. 5 feet itu kalau di dalam map atau peta untuk Dungeons and Dragon itu sama dengan satu kolom. Nah, jadi musuh yang kita serang itu jadi lebih dari satu. Oke, senjata kedua, oke, kita cari dulu. Oh, aku mau uh, dia juga hebat dalam kapak misalnya. Nah, tadi udah kapak besar, sekarang kita kasih dia kapak tangan. Nah, oke, ini ada juga. Sisanya nggak usah dipilih karena kalian startnya dari level 1. Terkadang DM itu meminta kalian start dari level 3. Maka konsultasikan dengan DM kalian ya. Pilih next. Oke, background. Background ini adalah asal muasal kamu. Oke, nah
Di sini nanti tergantung dari buku yang kalian download. Semakin banyak buku yang kalian download, apalagi kalau kalian bisa mendownload buku berbayar, maka backgroundnya akan semakin banyak. Nah, di sini karena saya memakai yang gratis, maka hanya ada 4 pilihan background, ada Accolade, ada Criminal, ada Sage, ada Soldier. Saya akan milih Soldier ya, karena dia adalah seorang pejuang. Nah, ini ada penjelasannya. Kau memulai uh, latihan sejak masih muda, nah, dan seterusnya. Kemudian ada tool nah, jadi kalau kalian pilih soldier, kalian akan dapat skill proficiency di atletik dan intimidation. Oke, ini tool proficiency artinya kamu ahli dalam hal apa? Nah, di sini adalah gaming set, berarti ada salah satu alat permainan yang kamu ahli. Misal dia pintar main dadu. Nah, oke, kemudian ada ability score ya. Kalau ini nggak ada pilihan, silakan dibaca aja. Nah, sekarang ability score. Kamu bisa milih plus 2 untuk uh, apa namanya? Oh ya ini aja. Nah, kamu bisa memilih 2 skor aja yang dinaikkan atau ketiga skor dari strength, dexterity dan constitution. Ini ya. Nah, ini ada 3. Nah, ada strength, dexterity, and constitution. Yang mana yang mau kamu pilih? Di sini saya ingin mencoba menaikkan uh, ketiganya ya. Ini nanti terserah kalian mau seperti apa. Oke, karakter detail ini alignment ini adalah sifat kalian. Nah, jadi untuk apa alignment ini? Nanti kalau kalian masih pemula, kalian tidak wajib untuk mengisi ini ya. Main aja se-enjoy kalian. Tetapi lebih baik kalau kalian bisa memilih. Nah, karena nanti kalian akan berperan sesuai dengan karakter yang kalian buat. Misalnya, saya pengen bikin karakter yang uh, chaotic good. Nah, jadi ini ada sudah penjelasannya ya. Chaotic good misalnya adalah karakter yang orangnya itu gerasa kerusuk ya, gerasa kerusuk, tetapi dia orangnya orang baik sebenarnya. Nah, ini ada contohnya. Contohnya adalah seorang rebel, rebel itu apa ya? Pembelot yang gak senang sama apa namanya penagih pajak dari baron dan kemudian dia akan mencuri duit untuk dibagikan ke orang-orang miskin. Itu contoh dari chaotic good. Nah, fate ini adalah dewa. Dewanya apa nanti? Ya, terserah aja ini misalnya karena tadi saya pakai namanya Thor, maka kita bikin aja namanya dewanya Odin misalnya ya. Lifestyle, nah ini ada rich, poor, modest. Kita pilih yang terserah dari kalian maunya apa, saya pilih yang modest atau sederhana. Jadi ini nanti berkaitan dengan gaya hidup kalian ketika berpetualang. Artinya di sini saya akan menghabiskan 1 gold untuk keperluan 1 hari. Kalau kalian mau lebih murah bisa cuma 2 silver misalnya, 2 silver untuk 1 hari. Tapi ya kalian dianggap miskin. Ya kehidupan kalian bagaimana? Saya pilih yang sedang-sedang aja. Nah ini karakter fisik ya. Ada rambut, rambutnya misalnya hitam. Nah, ada kulit, kulitnya tadi gimana nih? Abu-abu, abu. Kemudian mata, ya matanya kita tulis uh, hitam aja ya. Nah ini tinggi, tingginya berapa? Umumnya D&D itu menggunakan satuan feet atau kaki. Ya kalau kalian
punya buku player handbook, maka di situ juga jelas misalnya ras kita apa nanti atau spesies kita apa. Nah, itu akan jelas berapa kaki tingginya. Tapi karena ini kalian belajar membuat sebuah karakter, bikin aja sesuai kehendak kalian ya. Misal ini tingginya 180 cm. Ini terserah kalian aja. Nah, ini berat dalam pound LBS, tapi karena mungkin orang Indonesia tidak terbiasa dengan pound, maka boleh aja diganti dengan kilo. Nah, karena ini senyamannya aja. Misal beratnya berapa? Misal beratnya 60 ya, 60 kilo misalnya. Nah, kenapa nggak ditulis KG ya? Nggak ada pilihannya ya, ini cuma angka. Nah, usia berapa? Usia misalnya 30 karena dia sudah matang. Nah, gender ini male atau female atau tulis saja laki-laki ya. Kalau kalian mau pakai bahasa Indonesia silahkan aja. Oke, sudah. Sekarang personal karakter. Nah, ini kalian bisa nambahkan dengan mengetik di sini personality-nya bagaimana, idealnya bagaimana, bone-nya, flow-nya. Oke, sepuas kalian. Kalau tidak mau diisi juga boleh. Nah, jadi misalnya personality karakter, bagaimana karaktermu? Dia misalnya agak bodoh, tetapi baik hati, suka bertaruh. Kayaknya kayak gitu ya. Nah, ideal ya. Apa yang menjadi motivasi misalnya? Misal kekuatan, bond, karakternya yang paling dia dia pedulikan itu apa? Nah, misalnya atau tempat yang paling dia pedulikan itu apa? Misalnya eh, kampung halamannya, terserah mau namanya apa nanti. Nah, ini flow. Flow ini adalah kelemahan kita. Nah, mudah dibohongi, misalnya kayak gitu ya. Udah selesai. Ini notes boleh diisi juga organisasi dan lain sebagainya, tapi kita skip aja ya. Nah, oke, sekarang spesies atau kalau kalian memakai Rule 2014 itu sebutannya adalah uh, ras ya, spesies. Nah, sini ada pilihannya. Pertama ada Dragonborn atau darah naga ya. Kemudian ada Dwarf, Dwarf ini kurcaci. Kemudian ada Elf, Elf itu Raspberry. Ada Gnome, Gnome ini ras yang kecil-kecil ya. Kemudian Goliath, Goliath ini raksasa. Halfling, Halfling itu adalah ras Hobbit kalau kalian nonton Lord of the Ring. Nah, kemudian ada human, human itu manusia, ada orc, ada tiefling. Karena dilihat dari gambarnya ini mirip orc, maka saya akan pilih orc. Nah, oke, ini ada penjelasannya. Nah, di sini juga ada nih ukuran tinggi kita 6 sampai 7 feet. Nah, kecepatan kita 30 feet. Ingat, setiap 5 feet itu kalau di dalam peta adalah satu kotak. Jadi 30 feet ya tinggal dibagi. 30 bagi 5. Nah, ini ada beberapa skill. Nah, dia punya dark vision. Dark vision ini adalah kemampuan untuk bisa melihat dalam gelap dengan jaraknya ini 120 feet. Termasuk panjang karena di sebagian spesies ada yang hanya 60 feet ya, hanya separuhnya. Kemudian dia punya relentless endurance.
Artinya apa? Ketika karakter kamu itu harusnya mati, ya sudah 0 hit point, karaktermu nggak jadi mati. Dia akan menjadi 1 hit point. Nah, jadi seperti itu. Confirm. Oke. Nah, oke, sudah ada. Nah, ini ternyata ada tanda seru ya. Berarti belum diisi. Nah, bahasanya bahasa apa? Nah, ini tadi gunanya dadu ya. Ini anggap misalnya karena dia off, tentu dia bisa bahasa off. Ya. Yang kedua, nah bahasanya apa? Kalau kalian bingung, kalian bisa menggunakan dadu D12 ya. Oke, D12 yang mana ya? Saya lupa juga nih. Bentar, kita akan coba aja ya. Ini, maaf, rasanya yang ini. Oke, 7 ya. Saya lupa D12 itu seperti apa bentuknya, tapi anggaplah seperti ini ya, 7. Nah, maka saya juga bisa bahasa giant, bahasa raksasa. Oke. Atau kalian boleh tidak pakai dadu, langsung aja pilih sesuai dengan kehendak hati kalian. Nah, ini sekarang ability score ya. Nah, ini di next aja. Nah, sekarang cari metodenya. Ada standard array, ada manual, atau manual ini maksudnya kita ngeroll dulu pakai dadu baru bisa tahu berapa status kita. Dan yang terakhir ada point buy. Nah, saya sendiri lebih suka yang point buy sebenarnya karena kita bisa memaksimalkan karakter kita. Tetapi bagi pemula lebih baik menggunakan standard array. Nah, kalau untuk manual keuntungannya adalah eh, kita bisa mencapai angka maksimal dibanding dengan cara lainnya. Tetapi kerugiannya karena ini pakai dadu bisa jadi kita statusnya juga jelek ya, karena hasil dadunya jelek. Maka saya akan pilih standard array. Ini untuk pemula paling gampang adalah ini. Nah, tadi ability kita itu ada pada strength, dexterity, dan constitution. Ya, itu yang perlu kita tinggikan. Nah, misal uh, kelincahannya, saya mau kelincahannya itu 14. Nah, kemudian constitutionnya, saya mau constitutionnya itu 15, artinya dia tahan banting. Nah, strength-nya berarti sisa angka-angka ini, masukkan aja. Nah, ini karena dia tadi tidak pintar, saya letakkan 8 aja intelijennya, kemudian karisma, karismanya 12, sistemnya 10, terserah aja. Nah, maka dia akan otomatis menghitungkan nanti dengan bonus-bonus kita sebelumnya. Nah, ini contohnya untuk strength 14 tambah modifiernya 2, kemudian tambah yang bonus kita memilih tadi yang plus 1 untuk 3 eh, ability, nah dan seterusnya. Oke, langsung next aja. Next. Nah, kita akan memilih equipment. Nah, karena saya tadi ahli dalam Great X dan Hand X, maka saya akan memilih yang pertama di Barbarian Starting Equipment. Kemudian di sesuai background kita, nah ini ada spear, softbow, dan lain sebagainya. Tapi menurut saya, nah karena di atas ini sudah cukup senjata saya, terus saya juga punya apa namanya ration, nah maka saya akan memilih duit aja. Nah, nggak perlu item lagi, tapi terserah dari kalian yang main. Maka ini akan jadi starting saya. Oke, kita up. Nah, kita tambahkan. Oke, kita tunggu. Nah, sudah. Nah, inilah item-item kita.
Sekarang yang perlu kalian lakukan ketika menggunakan aplikasi D&D Beyond adalah memakai alat-alat yang sudah dipilih. Karena nanti tidak akan muncul pilihan serangannya kalau alat itu tidak dipakai. Nah, Great X pakai. Hand X itu satu aja nggak apa-apa sebagai perwakilan. Nah, kenapa punya 4? Karena Hand X ini bisa dilempar. Jadi, kalian kayak punya senjata jarak jauh ya. Nah, ini ada minyak dan lain sebagainya. Nah, ini juga boleh backpacknya, boleh digunakan, boleh tidak. Nah, total berat kita adalah 70 pound. Bukan kilo ya, pound. Ini nggak usah, item ini juga nggak usah. Nah, ini total uang kita ada 65 gold. Oke, next. Sudah selesai. Nah, maka kalian juga bisa langsung melihat karakter sheet-nya atau jadikan itu PDF dan bisa di print kalau mau. Oke, kita akan lihat hasil karakter sheet-nya bagaimana. Nah, di sini sudah jadi karakternya ya. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama ada armor class atau AC, nah ini 15. Artinya, kalau lawan mau nyerang kita, dia harus roll dadu dengan minimal angka 15. Jadi di bawah dari 15, serangan lawan gagal. Nah, inisiatif ini plus 2. Ya, inisiatif ini diambil dari mana? Dari dexterity yang plus 2 ini. Nah, ini gunanya adalah buat mengetahui siapa yang jalan duluan atau siapa yang nyerang duluan kalau lagi battle. Nah, hit points ini adalah kita. Ya. Tadi hit pointsnya adalah 12, dadu D12 ya, ditambah dengan constitution, jadi totalnya 15. Nah, ini ada tombol api, ya, di sini ada tombol api. Nah, ini gunanya untuk short rest dan long rest. Ini juga ada export PDF dan lain sebagainya. Nah, ini ada condition. Kalian bisa, kalau kata DM misalnya kamu kena blinded, nah, tinggal dicentang. Nah, ya, seperti itu. Nah, ini strength, kekuatan, dexterity kita berapa. Yang dilihat adalah plusnya, bukan yang di bawahnya ya. Bukan yang 14, 15, 16, tapi plusnya. Nah, ini intelijen kita -1. Jadi misalnya kita mau kita melihat atau menemukan sebuah buku. Nah, kemudian kita mau baca. Kemudian kata DM, untuk bisa memahami si buku itu, roll intelligence, ya, roll intelligence. Kita roll. Nah, kita klik aja di bagian -1 ini. Nah, dia akan langsung kelempar dadunya. Kita dapat 17 karena ini -1 jadi 16. Nah, ternyata DC-nya atau difficulty class-nya itu cuma 15, berarti kita sukses ya. Walaupun karakter kita tidak pintar, tetapi karakter kita bisa membaca buku tersebut. Jadi seperti itu. Ini ada saving draw. Saving draw ini juga beberapa situasi, misalnya ya, kalian dalam situasi terkena tanah longsor, misalnya, nah, apakah kalian bisa selamat? Maka mungkin DM akan minta misalnya roll dexterity untuk melihat ketangkasan kalian menghindari tanah longsor itu. Maka klik aja di saving throw ini di bagian dexterity. Nah, 16 ditambah plus 2 tadi kan, jadi 18. Nah, kalau di sini 15 berarti kalian sukses. Seperti itu. Oke, menu lainnya bisa kalian klik di bagian ada titik-titik warna merah ini ya, ada titik-titik warna merah. Nah, ada macam-macam, ada skill, action, dan lain sebagainya. Kita gak akan bahas semuanya, kita akan bahas sekilas saja ya. Skill misalnya, nah ini skill ada macam-macam, ada acrobatic, animal handling, arcana, dan seterusnya. Nah,
Kalian tinggal lihat, kalau yang warna putih ya, ada sebelahnya ini ada warna putih. Nah, ini berarti kalian eh, profisiensi, artinya kalian ahli. Nah, kalau yang nggak ada warna putihnya, itu berarti kalian biasa aja. Oke, kita lihat lagi, ini actionnya. Nah, kalau kalian sudah mengenakan senjata, maka kalian akan mendapatkan jurus-jurusnya. Ya. Misal mau nyerang pakai X. Nah, pertama yang kalian lakukan, kalian harus roll attack dulu. Roll attack ini untuk mengetahui serangan kalian kena atau tidak. Ya, jadi misalnya ini kan ada hit atau DC, nah, plus 4. Berarti kita mau nyerang misalnya, nyerang musuh goblin misalnya. Dia punya AC-nya 12 misalnya ya. Kita klik di bagian yang plus 4 ini. 12 misalnya. Ternyata serangan saya cuma 6 ditambah plus 4 tadi ya. Sama dengan 10. Artinya miss, gagal. Nah, maka tidak kena. Nah, sekali lagi misalnya kita mendapatkan lawan yang ternyata AC-nya itu cuma 8 ya. Kita coba lagi. Kita berhasil ya. Oh, masih gagal. Ya, kita ulangi lagi sampai berhasil. Nah, ini jelek sekali nih. 5. Oke, ini sekarang 18. Nah, berarti hit ya. Nah, maka setelah hit, kalian silahkan tekan bagian damage. Nah, damage ini kalian bisa ngeroll dadu kalau punya dadunya, yaitu 1 biji D12 nanti ditambah 2. Atau kalian kayak aja langsung aplikasi ini. Nah, kita roll, berapa kenanya? Nah, ternyata ada 11 damage. Ya, misalnya kalau darah HP lawan itu 15, berarti 15 kurang 11, sisa 4. Ya, kalau HP lawan cuma 10, berarti lawan mati. Seperti itu. Ini ada bonus action, seterusnya. Jadi ada action, ada bonus action. Setiap pemain hanya boleh melakukan 1 kali action dan 1 kali bonus action. Oke, langsung ke inventory. Ini yang kita pilih tadi, skip aja. Spell, karena saya tidak punya sihir di sini, maka saya tidak punya spell apapun. Oke, the speed defense. Nah, kalian bisa baca-baca aja sisanya. Nah, ini fitur-fiturnya. Nah, ini rage ya, tadi yang saya bilang marah-marah tadi. Dianggap sebagai bonus action dan menggunakannya maksimal cuma 2 kali per short rest. Oh, mohon maaf, per long rest. Ya, ini ada. You can use rage 2 times per long rest. Nah, dan kalau kalian short rest, kalian akan menyembuhkan 1 yang sudah dipakai. Oke, lanjut. Profisiensi. Nah, background. Ya, ini sesuai yang kalian tulis tadi. Notes kalau ada catatan-catatan. Nah, ini karena saya pakai yang gratisan, jadi karakter saya tidak akan muncul di sini. Sudah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat, dan kalau teman-teman berminat untuk belajar game lebih banyak, banyak sekali referensinya ya, dari situs web, atau mungkin kalian bisa buka channel YouTube yang lain, salah satunya channel YouTube Raditya Dika. Di situ ada konten Dungeon and Dragon dengan bahasa Indonesia, karena cukup sulit mencari konten Dungeon and Dragon berbahasa Indonesia, dan aslinya memang Dungeon and Dragon ini dari luar negeri ya. Jadi kontennya kebanyakan berbahasa Inggris. Oke, sudah cukup dan terima kasih
Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah.